Selamat untuk kali ini aku akan membuat gambaran seperti ini, tampilan login di pakai Android Studio, dan aku akan mencontohkan. Jadi kan ada desain login A yang didapat dari Dribbble. Selanjutnya desain tersebut dibuat pada jenis layout. Ada linear pertama, ada relatif, dan ada constraint. Oke, jadi satu desain untuk 3 jenis layout yang berbeda ya ini. Satu desain dengan 3 jenis layout yang berbeda. Di sini aku sudah ada tampilan contoh buat ini ya. Tadi aku sudah nyoba sedikit. Lalu ini ya, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk tampilan hurufnya itu nggak sesuai. Jadi aku mau ambil di sini gitu, like that. Nah nih ya, maybe kurang lebih seperti ini gitu. Jadi aku mau buka Android Studio ini aja, open. I don't know. Oh gini aja deh. Semisal sebenarnya penampilan itunya nggak kayak gini, but I don't know gimana untuk merubahnya gitu ya. Nah, ketika kalian pengen buat new project gitu, nanti kalian diniin nih empty activity ya. Nih. Terus di sini misalnya aku mau kasih namanya itu tampilan. Di sini login gitu aja. Nanti aku akan buat juga ininya buat di tampilan nanti di HP-nya seperti apa gitu ya. Oke, sambil nunggu mungkin aku pause dulu ya, karena ini agak lama karena internetnya juga agak gimana gitu ya. Sebelumnya ini speaker nggak tahu kenapa agak. Oke, ini udah kosong ya. Ini udah kosong, tapi dia masih constraint layout. Jadi aku pengen layout. Caranya adalah simple. Ya udah diubah aja deh yang di sininya. Udah, terus linear layout ya. Tuh, kok di sini dia tidak otomatis, biasanya otomatis. Oke. Di sini aku tambahin orientasi. Orientasinya itu vertikal ya. Kok nggak ada? Oke. Ya. Jadi gini, ini kan text view-nya ada di sebelah sini ya. Jadi aku pengen bikin kayak contohnya tadi ini ya, dia itu contohnya itu. Terus bentar. Oke. Nah, ini text view-nya kita ituin yang di ini aja. Oke. Nah, sebelumnya aku udah bikin kayak beberapa button lah. Tapi nanti aja buttonnya. Terus di sini ada font, tapi kayaknya
nggak usah pakai font, mungkin dari colornya aja ya nanti kita rubah. Nah, di sini aku pengen dia itu jadi ketika nih ya, bentar ya. Jadi ketika dia ada ini, terus di sini tuh dia kayak ada jarak gitu loh, jarak kanan kiri gitu. Jadi makanya aku di sini pakainya itu padding left and padding right gitu. Jadi tambahin aja di sininya padding right 20 dp aja. Lalu ada lagi padding left. Nah itu ini 20 dp aja. Oke. Nah dia sudah gitu. Lalu text size-nya, maybe text size-nya itu. Text size itu ukuran teksnya ya. Ini text size ya. Saya text size-nya aku mau 50 dp, coba ya. Kurangin deh 40 dp. Oke. Nah, dan aku mau dia itu agak ke bawah gitu ya. Di sini sih ini dibilang ke tengah, nggak ke tengah ya guys. Jadi aku pengen pakainya itu padding top aja. Kalau nggak salah di sini ada padding top deh. Margin top, yes. This is 100 dp. Ya, 100 dp. Okay. And di sininya tulisannya itu adalah welcome back ya. Welcome back. Back. Nah, karena dia colornya itu kurang gitu, jadi jadinya color base color add color black. Okay. Terus font ini kita rada-rada ini aja ya, coba kita lihat di sini ada apa aja. Ini coba coba yang lain. Coba yang ini. Yang lain ini. Ya, jadi yang awal family terus ada apa tadi, ini boleh lah. Oke, dia udah ya 11-12 sama lah ya, tapi ya enggak itu. Lalu dia text size-nya itu 35 sp guys, bukan ya 2 sp. Ini nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak sama ukurannya gitu, yang penting modelnya ya kurang lebih macam ini ya, aku ngikutin aja tuh. Welcome back. Terus lalu kita lihat di sini dia ada kayak nama gitu, apa kayak let's get lebar, ikutin aja ya aku. Nah oke. Di bawahnya itu berarti kita pakai view lagi, view. Ini sama yang dia warp content no. Warp content aja.
Oh ya, jadi kalau misalnya warp content, apa bedanya warp kok? Bedanya warp content sama merge parent. Jadi kalau warp content ini dia tuh kayak apa namanya gini loh, satu. Dia kayak cuman per kontennya aja. Jadi kayak per apa namanya per ininya gitu. Kayak tulisan dari sini sampai sini ya udah dia cuman masanginnya itu dari sini sampai sini aja gitu. Coba kalau misalnya March Parent ya. Ya March Parent. March Parent. Ini kan high ya, high. High itu tinggi. Jadi dia tingginya tuh kayak semuanya gitu. Jadi kita make sure aja buat konten aja. Oh, oke. Kalau misalnya ini pakai match parent gimana? Itu kan width ya, width itu kayak aneh gitu. Match parent maybe. Nah, itu. Kenapa? Why? Why dia itu nggak semuanya? Ini seharusnya kan semuanya kayak dari sini ke sini. Karena because dia ada apa padding right sama leftnya gitu. Jadi kanan kirinya ada gitu ya guys. Oke. Nah, tadi aku coba pakai web content aja udah. Nah, ini terus oh ya, kalau misalnya kalian kayak pengen tahu ini kok dia nggak nongol atau apa, coba aja klik CTRL spasi. Jadi misalnya nih ya, aku ini kayak ngetik nih, kok lama banget keluarnya. Ya udah CTRL spasi aja. Tadi, maaf. Ini suaranya rada-rada gitu. Oke, karena terus di bawahnya itu ada teks ya, tambahin teksnya aja. Teksnya tadi get started. Why? Let's get start apa? With your 30 days trial with your terus ukuran teksnya, text size, text size-nya itu ya 20 DSP. Oke. Kalau 15 sebenarnya ini lebih kecil ya. Tuh, ukurannya itu kayak lebih kecil gitu. It's okay. Nggak apa-apa. Lalu kita iniin font family. Style aja deh coba. Style. Nggak jelek ya. Family. Family itu dia agak-agak gimana. Oke, terus udah pakai ini. Sudah, lalu kita ke bagian ini. Bagian sininya. Oke, itu pakai edit text ya. Tapi di sini aku pakai Poppins. Ininya pakai Poppins regular. Nanti aku ngambil di jadi kalau misalnya kalian pengen apa edit text gitu ya, edit text di Android Studio itu kalian akan masuk di res ini ya.
Nanti kalian bikin nih, bikin new, terus ada Android resource directory, terus kalian ini aja, terus habis itu kalian pilih font ya, kalian pilih font terus udah enter aja, ntar dia kebuat gitu. Terus nanti kalian download fontnya itu di font Google. Kalian cari di font Google, itu kalian bebas milih mau font apa aja gitu. Mau font Roboto or apa Open Sans gitu. Bebas ya, kalian mau pilih apa aja gitu. Tapi kalau aku di sini tuh udah ada file Poppins ya. Di sini udah ada file Poppins mana? File. Nah, nih. File Poppins sama Rubik ya. Jadi maybe aku ngambil yang Poppins. Terus kalau misalnya kalian ngedownload, kalau kalian mendownload file ini, file ini atau file uh, font family yang lain gitu, itu pastikan data kan ininya tuh filenya itu harus huruf kecil semua gitu, harus huruf kecil semua gitu. Aku pas nyoba pakai kayak underscore gitu di sini, itu dia merah gitu ya. Jadi ini makanya aku giniin tuh karena make sure aja gitu aku dia itu nggak error gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sininya ada nggak pakai error, nggak nih, misalnya ya, aku kasih contoh, ini aku rename, just for rename aja gitu, pakai E-nya gede. Lalu aku salin, terus aku masukin ke sini. Oke? What? Dia ke kopinya huruf kecil. Hmm. Dia ke kopinya huruf kecil ya, guys, bukan huruf gede. Maybe udah dari sananya kali ya, I don't know. Tapi ini emang agak-agak error. Kemarin juga ada yang udah aku ubah pakai huruf kecil tapi dia tetap aja huruf gede gitu. Nanti dia bakalan error gitu. Misalnya deh, oke aku contohin satu, aku akan mendownload sebuah misalnya ini ya. Misalnya ini aku download font family-nya. Oke, sudah ke download. Lalu aku akan um, ini aku akan ekstrak filenya here. Oke. Lalu ini ada cuman reguler doang karena aku nggak ngituin semuanya. Example, cuman buat kayak ini error atau enggak gitu ya. Terus kita tadi udah di copy, kita paste aja di sini. Tah, error ya, error. Terus kalau pengen di rename, I don't know, ini nggak ada ituan rename-nya. Jadi kalian make sure aja kalau misalnya kalian download font family dari Google, itu make sure aja buat nge-rename hurufnya kecil semua. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke codingan kita. Udah ada edit text, terus teks edit textnya itu pertama itu mungkin kalau misalnya login itu kita butuhkan itu cuman email dan password aja ya. Jadi yang pertama itu email dan password, and pakainya Poppins regular, dan ini ada colornya abu itu. Tapi kayaknya nggak usah dikasih color abu. But we try. Terus di bawahnya ini ada apa? Edit text ya. Edit text. Web content. Web content aja udah semuanya. Di sini kayaknya ada ini deh, ada margin.
Ini padding slash maaf padding padding topnya itu 50 maybe. Hmm, 60 DP. Dia hanya 40 DP sih. Ya udah 40 aja kali ya, ikutin aja. Aku takut nanti tinggal diambil. Lalu ada teksnya di sini. Teks spasi CTRL spasi. Teks di sini ada email. Oke. Ini aku kasih dia itu jangan web content tapi match parent biar semua garis gitu loh. Match parent. Kok ini hide ya? Salah, maaf. Dan aku match. Oke. Tapi dia kok tidak. Tapi sama sih. It's okay. Oke. Dia ada emailnya ya. Terus ada text colornya. Color kita ke color. Sekarang kita black ya. Ini kita masuk ke black aja dulu. Bisa. Biasanya bisa loh. Nah. Ini. Jadi aku mau ngerubah bla 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 bla. Aku di copy aja yang ini deh. Lalu aku pindahkan ke sini. Terus aku edit lagi di sini. Di sini bukan black, pad. Ini adalah lagu. Oke, udah. Nah, aku mau bikin sama yang passwordnya sama ya. Jadi kita copy aja. Tapi padding topnya itu nggak usah 40 dp aja. Bentar, di sini dia itu color abu, padding top 20 ya, padding top 20. Oke. Padding top sini password nah. Terus passwordnya udah, tinggal kita ke text view lagi.
Jadi text view-nya itu ada forgot password gitu loh. Bawahnya ini. Terus ini teksnya itu adalah forgot. Login aja, forgot password. And this is forgot password. Stylenya itu biasanya italic ya. Ada style. Oke. Di sini aku tambahin text size. Itu 10 space 20. Oh, kegedean. 11. Tambahin ini, terus sininya ada text family apa ya, udah kurang lebih kayak gitu ya guys. Dan di sini di bawahnya itu ada buttonnya itu. Nah, di sini aku akan bahas button secara perlahan, bentar ya. Aku stop dulu. Jadi untuk buttonnya itu tadi aku agak nyontek dikit ya guys. Merge parent sama welcome. Oke. Merge. Ini namanya di sininya aduh internetnya guys. Oke, jadi gini. Ini udah inian login, terus warnanya itu aku nggak mau yang kayak gini, warnanya pengen aku rubah jadi kayak warna agak hitam tapi nggak hitam gitu, dia ada kayak biru gitu loh. Ini ada di color, terus warnanya itu sebenarnya ini, tapi kalau misalnya kita cuma nambahin ini aja kayak color hitam misalnya ya, saya di sini color ini hitam gitu, lalu di sini ada ininya, terus kita press kayak gini, ini nanti dia di colornya itu color hint kalau nggak salah ya, hitam. Berubah nggak berubah,
tapi dia bakalan berubah itu ketika sebentar aku rubah di dekat sininya nih. Tadi kan aku ini kan, dia akan berubah di warna kayak primernya gitu loh. Nah, dia bakalan berubah gitu. Terus ini ada PT-nya mungkin 30 dpm. Dia apa ya di sini? Oke. Bukan padding tapi margin. Salah. Ya udah, terus kita akan buat shape. Nah, gimana tuh? Maksudnya ini dia. Shape, gimana bikin shape? Jadi kita nanti ke drawable ya. Ini kita ke drawable. Lalu nanti kita bikin kayak button shape maybe gitu ya. Kita bikin di sini. Ini button shape ya. Terus di drawable app. Nah, udah seperti ini. Jadi aku dapat shape-nya itu paddingannya kayak gini ya, kurang lebih lah ya gitu. Jadi ini ada color itu black itu sama kayak tadi yang di bottom itu loh ya, atau kita pakai yang warna ini. Oke, kita inin aja ya, kita copy aja. Nah, jadi ini kita inin shape-nya, ini shape kayak gini, terus ada solidnya, ada corners-nya, kita samain aja. Ya udah kebentuk ini shape. Lalu kita masuk ke sininya, apa ya, kalau nggak salah tuh background, kalau nggak salah deh. Iya, background. Drawable. Shape-nya udah kebentuk ya. Terus ini hitam bukan black. Nggak ada ya? Ada kok. Nggak mau keluar. Oh, internetnya nggak ada. Kesel banget. Jadi maaf ya, ini internet rada-rada gitu. Oke, shape-nya udah. Terus kita mau kayak di bawahnya itu ada button lagi deh ya, tapi pakai kayak login apa namanya,
sini ada teksnya. Teksnya itu login with Google. Pakai shape. Pokok shape di background ya. Background. Terus pakai background pin coba. Warnanya gak ada beda. Mulai. Coba til. Nggak bisa ya. Ya udahlah, intinya gitu. Ada intinya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Lalu aku mau pasangkan dia ke, sebentar, aku ngambil kabel. Sebentar ya, aku pasangin ke HP. Nah, jadi sekarang aku udah tersambung ya. Tersambung pakai USB. Jadi di sini dia udah Oppo. Gitu, tapi dia masih loading gitu. Nah, ini tampilan HP-nya. Kita tunggu aja. Oke, dia udah mulai. Nanti bakalan muncul tampilannya. Nah, ini. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini gitu. Nih itunya. Terus ini forget passwordnya gitu. Oke, ini yang layout apa? Ini bisa sih, atasnya tuh bisa di hide gitu. Apa ya, pakai apa ya, aku lupa. Enggak. Udah, ntar aku cari deh. Intinya ini udah ada tampilannya. Oke, sekarang kita tampilan seperti ini juga, tapi pakai relatif dan constraint. Relatif dulu baru nanti constraint. Oke. Tunggu guys, ada yang salah. Jadi gini, yang apa namanya, yang ininya nih, edit teksnya, ini bukan teks ya, tapi hint. Maaf, hint. Oke. Ini nggak usah ada colornya. Hint, terus yang ini juga hint. Hint dan teks ya. Jadi bedanya hint sama teks tuh, kalau hint itu kayak lebih gimana ya, kayak ngebayang gitu loh. Jadi pas kita klik tuh bukan teks gitu, jadi hint gitu, tulisannya hint gitu. Itu doang sih yang pengen aku rubah. Nanti di tampilannya tuh kurang lebih seperti ini. Bentar, aku colokin dulu. Terus ini
ke sininya. Oke, dia juga udah mendetek ya Oppo. Lalu kita sebentar di sini. Oke, di sini hide dulu. Kita ulang, lalu kita ini ya. Oke, kita tunggu aja, nanti dia bakal nampil. Oke, aku pause dulu ya. Bentar, launching app on. Oke, udah di run. Oke, jadi nah dia kalau misalnya diketik tuh gitu loh, ya kayak gitu. Kayak kalau misalnya dia di sininya teks itu bakalan gimana ya, kayak teks aja gitu. Misalnya di sini deh misalnya ini teks gitu, biar ada beda. Terus pakai ini sebentar. Terus oke. Di sini lagi build. Aduh duh. Nah, kalau misalnya dia teks, nah bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalnya dia hint, itu dia kayak bayangan gitu. Tapi kalau teks kayak gini, jadi nggak begini, nggak langsung bisa diketik gitu. Kalau misalnya dia itu yang ininya tuh harus dihapus dulu, gitu loh bedanya. Oke? Oke, kita lanjut ke linear, relative layout. Oh ya, jadi di sini ada kayak perbandingan gitu deh. Pokoknya kayak linear layout itu di sini kalau misalnya dihitungin dari ini ya, apa namanya, secara linear atau berurutan. Dia itu kayak ada ya, sering kita ituin dengan horizontal dan vertikal gitu. Nah, kalau misalnya yang relative layout ini itu penempatannya itu relatif terhadap elemen lain gitu. Nah, terus posisinya itu ditentukan berdasarkan hubungan posisi antara si elemennya itu. Jadi misalnya gini, nanti deh ya. Terus kalau misalnya constraint layout ini lebih kompleks dan lebih mudah, kompleks dengan cara yang lebih mudah fleksibel. Jadi dia tuh mungkin lebih gampang daripada atau lebih fleksibel daripada si keduanya ini, linear sama relatif. Ya udah, kita lanjut ke codingan si linearnya aja. Nah, ini kan udah di inian begini ya. Kita ganti aja ini jadi relative layout. Nah, tuh. Kenapa dia Kenapa dia jadinya itu malah kayak nyambung satu sama lain gitu. Kenapa dia nggak bisa? Karena di sini belum dikasih kayak hubungan antara si ininya ya, hubungan antara si si merekanya ini gitu. Kayak hubungan antara atas sama bawahnya itu kayak gimana gitu. Oke, kita kalau misalnya di relative layout itu nggak ada orientasi ya. Jadi kita hapus saja orientasinya. Ya, oke. Udah, terus kita ituin dengan ininya udah main activity, lalu di text view-nya itu kita tambahkan ID. Kenapa ditambahkan ID? Karena yang tadi aku bilang dia itu hubungan antara satu sama lain gitu kan. Sini welcome aja. Welcome ininya warp content, welcome back ini udah. Terus ini juga nggak masalah. Marginnya juga nggak masalah, ini juga nggak masalah. Oke. Welcome is no problem.
gitu. Lalu ada di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini kan udah iniin, di sini juga harus ada ID ya. Karena yang berhubungan itu nanti kita panggil dengan pakai ID, maksudnya kayak di ininya tuh pakai ID nanti ya. Get start, get started gitu aja ya. Karena ini let's get started bla 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 gitu. Terus ini web content let's get started 5 SP 15 SP terusan serif ini nggak masalah. Lalu kita kasih hubungan sama si ini. Kita kan pengen di sini ya, pengen di bawah sini. Maka dari itu kita tambahin below. Itu below, ntar lihat aja, oke. Below dengan ID-nya itu ID welcome. Nah, dia langsung ada ininya, ada apa namanya, bandingannya gitu ya. Karena di sini kita pengen kayak gini aja, jadi nggak usah pakai margin topnya atau padding out like that gitu. Lalu di teksnya juga kita kasih ID. Ini ikutin aja apa yang aku buat ya. Kenapa? Ini pilih doang kan?
Oke, tadi itu sedikit codingannya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kayak di apa namanya pelan-pelan atau gimana, di pause aja gitu. Jadi di sini tuh perbedaan antara si linear sama si itu, pertama kan nggak ada orientasinya ya. Terus ininya pakai ID. Tadi yang aku bilang dia itu relatif antara elemen satu sama elemen lainnya. Nah, terus ini satu it's mine. Iya. Ini punya siapa? Oh. Nah, um, ini dikasih ID karena biar kayak dia tuh ini tuh welcome back gitu. Makanya dikasih ID. Dia tuh kayak terhubungnya itu antara ID gitu. Nah, terus abis itu tadi tuh ada below, mana below. Nah, below itu maksudnya dia itu berada di bawahnya gitu. Nah, ini tuh ada layout below ID welcome, berarti text view yang get started ini itu ada di bawahnya si welcome back gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Nih, di sini kan tadi yang pertama itu ada Android ID. Itu untuk memberikan ID pada setiap tampilan sehingga dapat diakses melalui ini bukan kode Java tapi kode Kotlin. Nah, terus ada layout below kan yang tadi aku jelasin itu menentukan tampilan berada di bawah tampilan sebelumnya. Terus ada Algin Parent Start itu untuk menentukan tampilan yang harus ditempatkan gitu. Jadi simpelnya kalau yang relatif itu seperti itu. Oke. Terus kita lanjut ke constraint layout. Tunggu gengs, kita belum mendemokan si ininya kodenya. Intinya belum diituin lah. Ntar. Desktop ini terus ini. Oke. Terus ini di in, terus ini di ya. Lalu ini tampilan HP ku. Bentar. Twing. Lama banget. Belum nongol-nongol. Maafkan internet yang sangat lemot. Nah. Ini hasilnya seperti ini. Ya mati dia. Kelamaan sih ya. Nih hasilnya seperti ini. Tang teratatang. Cung. Bisa. Oke, ini yang relatif tuh yang relatif yang constraint itu agak-agak. Nah, oke, kita mainnya tuh di desain ya. Jadi kita tarik dulu dianya ke bawah. Oke. Terus ini juga tarik ke bawah. Oke. Ya, kok ngilang, Cong? Wait. Oke. Terus ini. Bentar. Oke, nah jadi kalau misalnya si constraint ini mainnya tuh dia didesain jadi kayak menghubungkan antara garis minimal tiga garis. Jadi ini kan ada nih 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah ini tuh aku ngehubungin si garis ini sama si login. Nih aku hubungin nih ke login gini kan, ke login kan. Nah terus yang ini ke sini. Nah terus yang ini ke sini. Agak ribet. Nah terus yang bawah ini ke bawah ke bawah sini gitu. Nah
Tapi kita mau naik ke atas. Dah. Intinya tuh ya kurang lebih kayak gini gitu. Terus di sini misalnya di sini ada apa sih? Password. Terus bentar ya. Berarti ini password. Terus email. Nah, terus ini. Terus ini forget password nih. Nah, forget password tuh taruh aja di sini. Tah. Tapi kalau misalnya kita kayak begini doang, itu nanti di codingannya tuh merah semua kan. Itu jadi kayak minimal 3 itu harus dihubungin antara satu sama lain nih, kayak yang di sininya tuh. Makanya dia bilang kan lebih fleksibel karena itu di desainnya gini. Terus yang ininya itu berhubungan sama si dia. Nah, ini taruh di sinilah. Oke. Nah, terus si password juga. Si password itu ke sini. Terus ke sini. Nah, terus dia ke sini. Oke. Tapi dia agak oke. Oke, terus email juga. Email hubunginya itu ke sini. Lalu dia ke sini. Nah, ke sini. Dah. Jadi terus yang welcome-nya juga welcome back ini. Enggak, bukan welcome back, yang let's get started-nya dulu aja. Ke sini. Nah, dia berhubungan sama dia berhubungan sama di sini. Oke. Nah, terus ini ke sini. Terus dia ininya ke sini. Oke. Mudah-mudahan tidak error. Oke. Nah, terus yang welcome back ini dia tuh hubungannya sama ini. Terus sama ini dan ke atas aja ya dia. Nah, agak ke sini. Oke. Udah kurang lebih yang desain kayak gini, tapi aku kurang serak sama yang constraint, walaupun dia lebih kayak ditarik-tarik gitu ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Dan di sini tidak ada error kalau misalnya kalian lihat ya. Jadi kayak apa namanya? Codingannya itu terbentuk otomatis gitu loh. Kayak ini nih. Kan ini tadinya tuh nggak ada constraint horizontal biasa apa itu. Ini udah diinin sama desainnya sendiri. Kayak gitu kalau misalnya constraint, makanya dia bilang lebih fleksibel. Gitu guys. Oke, sekian video dari aku, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Gurus belum. Belum di running. Kau udah gurus urus aja, belum gurus urus. Sebentar. Dia masih mati. Ini tampilan sebelumnya. Terminate. Capek juga tuh. Pasti nanti kalau nggak dia jatuh. Ini. Nah, udah. Nah, ya kurang lebih lah seperti ini gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Dah, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.